Oke, lanjut. Sekarang kita bedah cryptocurrency. Yang gampang dulu deh, currency itu kan mata uang. Pertukaran mata uang asing, foreign exchange. Jadilah disingkat forex. Kan seperti itu ya. Jadi, dia sebagai alat pembayaran. Sejatinya seperti itu. Kenapa? Karena currency. Sehingga sebetulnya ya cryptocurrency itu bagian dari uang, entah itu uang kertas, entah itu uang logam, tapi dia uang. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kriptonya itu artinya apa? Nah, kripto itu artinya berdasarkan dari yang disebut dengan kriptografi. Kalau Anda misalkan orang IT, Anda mestinya paham apa itu kriptografi. Itu seperti keamanan data ya. Nah, tapi saya coba untuk mengambil definisinya adalah proses mengubah pesan untuk menyembunyikan makna sehingga menjadi rahasia, gitu intinya. Kalau kalau nggak disembunyikan kan berarti nggak rahasia. Ini disembunyikan. Pesannya disembunyikan, jadi makanya disebut dengan rahasia, makanya ada sebagian orang yang mengartikan bahwa kripto itu rahasia. Yang berasal dari teknologi jaringan komputer. Karena kita bicara komputer, berarti digital. Karena jaringan berarti ada salah satu jenis jaringan yang disebut dengan blockchain dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu. Jadi beda dengan uang biasa. Uang biasa nggak ada enkripsi-enkripsian, nggak ada merubah makna untuk tidak diketahui orang, nggak ada, polos aja. Dan ada fisiknya. Nah, kalau ini tidak. Tapi bisa sebagai alat pembayaran. Simpelnya gini deh, seperti OVO deh. Secara fisiknya nggak ada, tapi bisa sebagai alat pembayaran. Tapi bukan berarti cryptocurrency itu OVO ya, tapi hanya ingin menggambarkan kok bisa ya nggak ada fisiknya, tapi bisa jadi alat pembayaran. Nah itu tadi. Jadi dia teknologinya dalam bentuk jaringan berarti digital. Makanya kalau Anda perhatikan, becoming a cryptopreneur di era digital. Saat ini era digital. Kenapa? Karena apa-apa menggunakan teknologi komputer dan Wi-Fi, jaringan, nirkabel, dan lain sebagainya. Lanjut, pengertian blockchain. Saya nggak akan terlalu berlama-lama di sini, tapi paling tidak Anda tahu lah ya, supaya tidak blank-blank banget. Ya, jadi blockchain itu berasal dari kata block dan chain. Chain itu rantai. Jadi kasarnya gini, blok apa? Blok alamat yang saling terkait seperti rantai. Nah, blok atau kotak khusus adalah tempat area khusus yang menampung seluruh perubahan item atau transaksi yang terjadi selama berlangsung. Blok-blok ini ada di dalam jaringan komputer, server, PC, dan lain sebagainya. Chains adalah pencatatan berantai yang unik, merupakan alur dari seluruh tahapan yang konsisten dari sebuah item. Jadi, blockchain itu adalah sistem pencatatan terintegrasi atau database yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan distributed ledger. Nah, pencatatan ini memiliki kode unik yang tidak bisa dirubah, kekal, yang merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan lain sebagainya. Kasarnya gini deh, supaya Anda nggak bingung, gini loh. Kayak misalkan nih ya, saya Nofri, terus ada Marlam, sorry Pak Marlam saya sebut nama langsung nggak pakai Pak. Saya mengirimkan uang ke Marlam. Nah, di balik saya kan ada bank.
di balik Pak Marlam ada bank. Oke, nah bank mencatat dana saya berapa, kemudian mengirimkan uang itu ke banknya Pak Marlam. Bank Pak Marlam itu nggak tahu rekening saya, kan gitu. Dia konsen pokoknya menerima, tahu rekening Pak Marlam. Itu yang sehari-hari atau yang biasa kita lakukan. Nah, dengan blockchain, itu nggak kayak begitu. Jadi, misalkan ada Pak Marlam, ada saya, terus saya melakukan transfer ya melalui network server, servernya banyak. Nah, saya waktu mengirimkan dana itu terbuka, diketahui oleh semua server-server ini. Nah, jadi terbuka datanya sehingga fair. Nah, jadi kalau pada saat kita misalkan mengirim ya server A tahu, server B tahu, server C tahu, server D tahu. Nah, itu pengiriman itu dalam sebuah jaringan yang terbuka, itu simpelnya. Sehingga tidak akan ada misalkan pertentangan, dan nanti yang diambil adalah kalau terjadi pertentangan, demokrasi, voting. Misalkan begini, saya transfer 1 juta ke Pak Marlam, terus saya bilang, saya transfer 5 juta, padahal ini tercatat di 10 server. 8 server misalkan mencatat 1 juta, 1 juta, 1 juta, misalkan. Sementara 2 server doang yang mencatat 5 juta, maka yang dianggap benar yang 8. Itulah sistem yang disebut dengan blockchain itu. Nah, nanti di dalam itu nanti ada yang disebut dengan mining dan lain sebagainya. Misalkan dari jasa transfer kena $0,5, itulah mining. Kalau Anda pernah dengar, mungkin Anda bingung, apa sih mining? Nah, dari situ. Jadi inilah pengertian blockchain, dan paling tidak, walaupun Anda tidak tahu detail, Anda tahulah secara global. Nah, ini ada 6 fitur kunci dari blockchain. Saya nggak akan terangkan ini satu persatu, Anda baca saja karena ini akan memakan waktu. Oke, yang jelas kalau Anda perhatikan ini ada semacam perjalanan dari masa ke masa cryptocurrency ini. Ini yang dimulai dari 1998 nih. Oh, ternyata Bitcoin itu dari tahun 2009 ya, kan gitu. Nah, 2010 diberi nilai. Oh, 2011 keluar Litecoin. Terus ternyata dari 2012 WordPress dan Microsoft sudah terima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Ini kan berarti secara tidak langsung perusahaan besar itu mengakui eksistensi dari Bitcoin ini. Padahal baru 2010 di-launching nih Bitcoin-nya. Hanya dalam waktu 2 tahun, Microsoft dan WordPress sudah mengakui. Terus 2014, 4 tahun kemudian, Britania Raya itu Inggris, Skotlandia, Wales, dan lain sebagainya, sudah mempelajari mengenai kripto ini, dan sampai dengan sekarang. Lanjut, negara-negara pengguna mata uang kripto atau cryptocurrency terbesar, ini Nigeria tuh sampai 32%-nya penduduknya menggunakan kripto, bayangkan. Artinya, maksudnya apa sih menggunakan? Buat transaksi jual beli. Misalkan nih, saya beli handphone, saya cuma ngomong begini, berapa Bitcoin? Wah, tinggal bayar pakai Bitcoin. Nah, itu sudah terjadi. Di Indonesia belum. Jadi, di Indonesia baru sebatas investasi, bukan sebagai alat pembayaran. Nah, ini jadi tantangan. Di banyak negara, bahkan Ekuador sudah mau mengganti mata uangnya menjadi Bitcoin, kan seperti itu yang kita dengar bersama, kita ketahui. Ya, Vietnam nggak usah jauh-jauh, Filipina 20% penduduknya udah. Turki, ini negara Muslim, ya kan? Tiongkok juga sebetulnya 7%. Nah, cuma entah kenapa mungkin Tiongkok ini kan ingin menjadikan renminbi atau yuan menjadi mata uang terbesar nomor 2, merasa Bitcoin ini merupakan ancaman. Tapi di satu sisi,
sebuah perkembangan itu tidak akan bisa dibendung. Mungkin pemerintah RRC atau Tiongkok menganggap ini, wah, renminbi nggak bisa jadi nomor 2 nih setelah dolar nih. Nggak bisa nih kita ngalahin euro. Boro-boro euro, yen, uang ada cryptocurrency, mungkin seperti itu ya. Mungkin. Nggak tahu. Atau nggak tahu nih, misalkan sekarang ini turun, apakah dia mau beli di bawah Tiongkok ini? Nggak tahu. Karena bisa saja itu menjadi sebuah strategi. Yang penting Anda mendapatkan gambaran sudah cukup banyak negara yang bisa menerima pembayaran untuk mata uang cryptocurrency. Prinsip cryptocurrency, ini sederhananya saya intisarikan, dia berupa uang digital atau virtual. Jadi nggak ada fisiknya. Tapi jangan bilang nggak ada nilainya, itu salah. Ya, bersifat global dan berlaku di semua negara selama negara tersebut mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran. PayPal, udah loh, menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Anda tahu PayPal ya? Sudah, gitu. Terdesentralisasi, artinya tidak terpusat. Karena cryptocurrency tidak dikelola oleh server pusat. Nah, kalau peredaran uang itu dikontrol oleh bank sentral. Nah, itu. Dan kalau uang itu bisa dicetak, makanya terjadi inflasi. Jadi uang bisa dicetak setiap saat, walaupun masih ada beberapa negara mencetak uang itu dengan menjaminkan emas. Tapi Amerika sendiri sudah enggak. Jadi kalau dia mau cetak uang sebagai bagian dari QE atau quantitative easing, dia bebas saja. Nah, kalau cryptocurrency sifatnya seperti emas. Artinya begini loh, memang emas saat ini masih berlimpah, tetapi long term dan long termnya itu kita nggak tahu. Cadangan emas itu kan akan habis. Demikian juga dengan cryptocurrency ini. Dan jumlah yang beredar itu semakin berkurang. Bukan semakin bertambah. Beda seperti uang biasa. Makanya kenapa Bitcoin sebagai salah satu dari cryptocurrency bisa terus naik, karena salah satu faktornya adalah di mana demand-nya naik, supply-nya tetap atau berkurang malah. Yang saya tahu berkurang. Wong, kalau demand-nya naik, supply-nya tetap saja maka harga akan naik. Kan kita udah tahu dong teori seperti itu, ya, karena kita kan kebanyakan trader nih di forex, gold, saham. Ya sama, justru Bitcoin ini naik gila-gilaan karena supply-nya dia malah berkurang, bukan bertambah. Jadi dicetak awal sekian, ya sudah, nanti dia akan berkurang. Ya. Nah, berkurangnya gimana? Saya harus terangkan dalam satu kesempatan lain dan cukup panjang. Yang penting sejauh ini Anda terima saja dulu, ya. Diteruskan dari pengirim kepada penerima secara online, peer-to-peer. Ya, tidak perlu menggunakan identitas asli, tapi semua orang dapat melihat semua transaksi yang terjadi di blockchain. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia berada dalam sebuah sistem yang terbuka, transaksinya ya. Bukan berapa uang kita loh, jangan salah. Ya kan? Nah, jadi ini juga sebetulnya menjadi sebuah dilema. Katanya cryptocurrency itu kan digunakan oleh para penjahat untuk melakukan money laundry. Nah, ternyata transaksinya tetap bisa dilacak. Jangan bilang nggak bisa dilacak, tetap bisa dilacak. Jadi, para penjahat ini ngeri juga sebetulnya, karena balik lagi, uang transaksinya terbuka, logikanya kan seperti itu. Ya, nah lanjut, pengguna dapat saling mengirimkan uang secara online tanpa harus mempercayakan uang atau informasi pada pihak ketiga, dalam hal ini misalkan bank. Jadi kita nggak perlu bank. Kalau saya ngirim uang ke Pak Marlam, kan saya harus punya bank. Kita perlu bank. Sementara cryptocurrency sebetulnya perlu tetap pihak ketiga, tetapi istilahnya bukan bank. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda, kira-kira kalau Anda ada 6, 7 ya, produk investasi ini, kemudian Anda harus pilih 2
untuk investasi seumur hidup, kira-kira Anda pilih yang mana? Ingat ya, berarti ini investasi, investing, bukan trading. Artinya apa sih? Bingung, Coach? Investing itu begini, beli, diemin, sampai seumur hidup. Itu maksudnya. Bukan beli, jual, beli, jual, beli, jual. Itu trading. Beli, tahan, tahannya itu bisa macam-macam. Bisa 5 tahun, bisa 1 tahun, tapi paling tidak kalau udah ditahan, itu sudah mengandung investasi. Kalau Anda beli rumah, terus Anda jual lagi, kemudian beli lagi, jual lagi, Anda pedagang rumah. Kalau Anda beli rumah, Anda tahan 10 tahun, 20 tahun, Anda investasi rumah.